Halo semuanya, selamat pagi atau siang. Jumpa lagi bersama saya. Kita masih melanjutkan materi kita kali ini, yaitu modifikasi karya seni rupa dua dimensi, terutama pada karya komik ya, karya komik. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat alur cerita, juga sudah menentukan genrenya, juga sudah membuat satu karakter tokoh yang nanti akan dibuat karya komik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada unsur fisik karya seni rupa komik. Ya, jadi ada unsur fisiknya. Apa itu unsur fisik? Jadi unsur fisik pada komik itu adalah unsur yang kelihatan oleh indera visual. Ya, yang kelihatan oleh indera visual atau indera penglihatan kita pada karya komik tersebut. Nah, apa saja unsur fisik yang ada pada karya komik? Itu ada 4. Ya, yang pertama dia adalah cover. Ya, seperti ini yang dinamakan cover. Jadi bagian sampul depan ini yang dinamakan cover. Terus yang kedua adalah balon kata. Nah, ini ada balon kata ya. Nah, di bagian sini ini kalau kelihatan balon kata. Terus selanjutnya adalah dia adalah panel ya, panel kotak-kotak adegan ini yang dinamakan panel. Terus selanjutnya adalah karakter tokohnya ya. Jadi komik itu harus ada karakter tokohnya lebih dari satu, karena dia akan melakukan suatu gerakan, akan melakukan suatu perbincangan, atau akan melakukan suatu kegiatan. Jadi harus ada lawannya, lawan bicara, lawan adegan. Nah, berikut adalah video pembahasan tentang karya komik tersebut. Oke ya, kita masuk ke materi kita, yaitu unsur fisik dari komik ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, unsur fisiknya ada 4 ya. Itu mulai dari cover, panel, tokoh, dan juga balon kata. Nah, kita mulai dari cover ya. Cover itu adalah sampul atau kulit buku pada sebuah komik ya. Jadi seperti ini. Ini covernya. Jadi setiap cover itu berbeda-beda. Jadi cover itu adalah mewakili dari isi suatu buku atau komik. Jadi kesimpulan dari sebuah komik itu bisa terwakili oleh covernya. Jadi dia mewakili bagian jalan ceritanya. Itu untuk covernya ya. Jadi ini ada cover, ini juga ada cover. Nah, jadi misalnya ini buatannya Vania Lau, dia membuat covernya judulnya Camping Chaos. Nah, jadi suasana camping dia buat di sini sesuai dengan covernya. Jadi nanti ada adegan-adegan yang itu menceritakan tentang situasi kekacauan dalam sebuah camping ya. Jadi ada istilah ketika kamu ingin melihat isi dalamnya, lihatlah dulu bagian covernya. Itu tentang cover. Terus selanjutnya kita masuk ke panel ya, panel komik ya. Jadi panel itu adalah frame atau potongan tunggal berisi adegan dari suatu komik ya. Jadi yang dikatakan sebuah panel itu adalah ini ya. Bagian ini namanya satu panel, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5, panel 6. Jadi dalam satu halaman ini bisa terdiri dari beberapa panel. Jadi dalam satu adegan ya, adegan satu halaman ini bisa terdiri dari banyak panel. Nah, ini juga ada panel ya. Jadi panelnya bisa bermacam-macam bentuknya ya. Ini bisa ambil posisi setengah dibagi 2, ini bisa ambil garisnya miring ya, macam-macam. Ini juga tergantung adegan yang ingin kalian tampilkan. Jadi panel itu menyesuaikan dengan adegan atau cerita yang ingin kalian tampilkan dalam satu cerita. Nah, ini juga bisa full ya, karena dia ingin menunjukkan
detail-detail atau secara keseluruhan dia ingin membuat panelnya besar, jadi bisa mencakup banyak gambar atau banyak efek di bagian sininya. Nah, itu tentang panelnya. Terus selanjutnya tentang tokoh atau karakternya. Jadi tokoh itu adalah pelaku, ya, pelaku cerita dalam suatu komik. Nah, ini tokoh-tokohnya. Ya, biasanya tokoh itu lebih dari satu. Jadi komiknya tidak akan jalan ketika tokohnya hanya satu, hanya tunggal. Jadi ada beberapa tokoh. Ya, jadi dia bisa berupa dialog, ya. Ini seperti ini. Jadi harus ada dua. Jadi ada lawannya, lawan bicara, lawan adegan, berbagai macam ekspresi bisa ditampilkan. Itu tentang tokoh. Terus selanjutnya adalah balon kata. Nah, ini balon kata ini juga penting, ya, terutama pemilihan jenis font atau jenis hurufnya. Ya, jenis hurufnya macam-macam. Apabila nanti kalian ingin membuat balon katanya bentuk digital, itu boleh-boleh saja. Ya, nanti kalian kosongin dulu bagian sini, jangan ditulis, nanti tulisnya bisa di digital di komputer. Ya, ini. Jenis fontnya menyesuaikan. Nah, ini juga ada efek-efeknya, misalnya dia berteriak, kalian bisa tulis bagian sini. Ya, tidak harus berbentuk balon, ya, karena balon kata itu identik bentuknya agak-agak lonjong, jadi identik seperti ini, jadi dia tidak harus bulat seperti ini atau lonjong seperti ini. Kalian bisa buat balon katanya seperti ini, ya, berbentuk landscape. Jadi bermacam-macam bentuk balon katanya yang bisa kalian buat. Nah, seperti ini juga di bagian ini. Ya, ini kan bentuknya seakan-akan dia berteriak. Jadi menyesuaikan adegannya juga balon katanya. Nah, itu tentang pembahasan unsur-unsur fisiknya dari karya komik. Saya harap kalian paham dan bisa mengimplementasikan semua unsur fisik yang sudah saya jelaskan ke dalam satu cerita. Ya, itu kalian dimulai tadi dari cover, terus panel, tokoh, dan balon kata. Oke, setelah menyimak pembelajaran tentang unsur dari karya komik, ya, mulai dari cover, terus tokoh, panel, dan balon kata. Nanti untuk penugasan karya komiknya, penugasan keterampilan, kalian sudah bisa memulai tahapan untuk halaman 1 dan halaman 2 karya komiknya. Jadi penugasannya kalian nanti buat dimulai dari halaman 1 sampai halaman 2, ya. Perhatikan unsur-unsur fisiknya di halaman-halaman tersebut. Jadi sesuaikan, gunakan pensil dulu, jangan langsung kalian gunakan pena, ya. Apabila nanti dirasa sudah cukup bagus, baru nanti kalian tebalkan pakai pena tinta, jadi biar hasilnya juga lebih bagus.